Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri yaitu Faisal Muhammad Jiwaskoro selaku moderator dan penyuluh yaitu Saudara Angga Febri Novaldo SH dengan kantor Justice for Life Indonesia, Jalan Gagak nomor 5, Tanjung Gunung Rejo, Boyolali. Baik, di sini kami akan melakukan penyuluhan hukum terhadap desa rawan kekerasan dalam rumah tangga. Yaitu langsung saja akan disampaikan oleh Saudara Angga terkait dengan penyuluhan. Silakan. Baik, Mas Faisal, selagi moderator, saya di sini akan menyampaikan materi tentang kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Perkenalkan, sebelumnya saya Angga Febri Novaldo SH sebagai pemateri di sini. Langsung saja, materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian tujuan dari perkawinan yaitu tujuannya adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Rumah tangga adalah organisasi terkecil dalam kehidupan masyarakat yang terdiri dari seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dan juga anak-anaknya. Nah, siapa saja sih korban KDRT itu? Nah, kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada istri dan anak-anak serta mereka yang berada dalam lingkup rumah tangga merupakan masalah yang sulit diatasi. Masyarakat pada umumnya menyatakan bahwa anggota keluarga itu merupakan milik laki-laki dan masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain. Sementara itu, sistem hukum dan sosial budaya yang ada bukan menjamin perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimana sih pandangan terhadap korban kekerasan? Ada dua di sini yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama tentang Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 yang berisi bahwasanya perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga itu sebenarnya mempunyai hak atas aman dan perlindungan dari ancaman, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia berdasarkan asas-asas penghormatan terhadap perempuan, keadilan dan kesetaraan gender serta anti diskriminasi. Kemudian yang kedua yaitu hak asasi manusia. Segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap eksistensi kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi yang harus dihapus karena tidak sesuai dengan Deklarasi PBB tentang HAM dan Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Nah, data KDRT tidak ditemukan karena yang pertama yaitu privat. Nah, persepsi yang berkembang di dalam masyarakat selama ini menganggap bahwasanya masalah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT sebagai urusan pribadi atau personal, dan karena pihak-pihak lain atau pihak luar termasuk aparat penegak hukum atau polisi juga tidak sepatutnya ikut campur tangan di dalam intervensinya. Kemudian yang kedua yaitu bungkam. Kebanyakan korban tidak bisa berbicara secara terbuka mengenai kasus yang dialaminya dalam keluarga. Ini bisa dimengerti karena kasus-kasus tersebut tidak dianggap atau diremehkan oleh masyarakat di sekitarnya. Nah, faktanya sendiri, sejumlah informasi dan studi yang tersedia sudah sangat cukup untuk menunjukkan bahwa fakta perempuan menjadi korban kekerasan karena adanya ketidakseimbangan relasi antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, hal ini terjadi dalam relasi pasangan perkawinan, keluarga, atau pasangan intim. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT menjelaskan bahwasanya kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan pelantaran rumah tangga. Termasuk juga ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga. Nah, lingkup rumah tangga ini dibagi menjadi 3 menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Yang pertama yaitu suami, istri, dan anak. Kemudian yang kedua
memiliki hubungan keluarga pada huruf. Kemudian yang ketiga, orang yang bekerja, membantu dan menetap dalam rumah. Data menyebutkan bahwa sejak tahun 1944 sampai tahun 2003 kekerasan dalam rumah tangga mencapai 1.511 kasus yang hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sejak tahun 1994 ada 18 kasus, tahun 1995 ada 82 kasus, dan 1996 sebanyak 134 kasus. Kemudian pada 1997 juga menjadi 188 kasus. Kemudian selanjutnya di 1998 ada 208 kasus dan 1999 ada 182 kasus. Dari 706 kasus pengaduan terbanyak mencapai 70% adalah korban kekerasan suami. Bahkan ada yang menyebabkan kebutaan. Tetapi ironisnya hanya 2% saja yang bersedia membawa kasusnya baik ke pengadilan maupun melapor ke kepolisian. Bagaimana jika terjadi di sekitar kita? Yang pertama yaitu menenangkan korban. Kemudian upaya yang kedua yaitu diupayakan untuk memperoleh informasi tentang masalah korban, dilakukan secara cermat dan juga baik. Kemudian yang ketiga yaitu dengarkan cerita dari keluhannya dan terima dia apa adanya. Kemudian yang keempat yaitu ciptakan suasana yang mendukung dan tidak menuduh. Yang kelima yaitu jika ia tidak bersedia untuk melanjutkan ceritanya, biarkan ia menunda karena mungkin si korban belum siap menceritakan apa yang terjadi. Kemudian selanjutnya yaitu memberikan motivasi kepada korban agar dapat menghadapi masalah. Kemudian poin selanjutnya yaitu menghindari rasa takut untuk bertanya karena kemungkinan korban menutupi permasalahannya itu. Padahal sebetulnya mereka sangat mengharapkan orang di sekitarnya untuk bertanya. Kemudian jelaskan bahwa banyak pihak yang siap membantunya. Kemudian yang terakhir yaitu laporkan kasus tersebut ke pihak yang berwenang. Bagaimana sih tips pencegahan KDRT? Di sini ada 6 poin yaitu agama, menghargai, komunikasi, rencana, mendidik dan juga mediasi. Menurut tips pencegahan KDRT menurut agama ini sendiri, keluarga wajib mengamalkan ajaran agama. Bapak harus menjadi imam bagi istri-istrinya, anak serta keluarganya. Kemudian menghargai dan menghormati antar anggota keluarga. Komunikasi, perlunya komunikasi, timbal balik antara suami, istri dan anak. Kemudian komunikasikan kebutuhan ekonomi dalam keluarga secara bersama-sama. Rencana, membuat perencanaan dalam keluarga secara bersama-sama. Kemudian mendidik istri, mendidik anak sejak kecil. Kalau marah jangan memukul dan juga berkata kasar. Kemudian mediasi, jika terjadi pertengkaran serius, salah satu atau kedua-duanya harus meminta kepada orang yang dituakan untuk memediasikannya. Kemudian penanganan KDRT kemana harus melapor? Kita harus melapor kepada kepolisian terdekat yang pertama. Kemudian jika tidak ke ketua RT atau RW setempat. Kemudian di DP3AP 2KB provinsi, di Komnas HAM atau Komnas Perempuan, nomornya ada di 021 392 5230 atau di Komnas Perlindungan Anak ada di 021 3190 1556. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa kita persilahkan. Baik, mungkin itu tadi penjelasan dari Saudara Angga terkait dengan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin dari teman-teman peserta ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Silakan, Mbak Tasya. Apakah korban saja kekerasan adalah dari pihak perempuan? Terima kasih. Baik, silakan Mas Alamin. Baik Mas, saya Al-Amin. Di sini saya bertanya terkait dengan jika seorang perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, apa sajakah perlindungan yang diberikan kepada perempuan tersebut? Terima kasih. Baik, sama-sama Mas Amin. Mungkin satu lagi dari teman-teman peserta ada yang ingin ditanyakan. Baik, silakan Mbak Eftika. Bagaimana sikap kami sebagai
tetangga apabila di sekitar kami misalnya mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Baik, mungkin sudah cukup jelas pertanyaannya. Silakan Saudara Angga untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta. Baik, terima kasih Mas Faisal. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Tasya. Tadi pertanyaannya, apakah korban kekerasan di dalam rumah tangga itu hanya perempuan saja? Nah, bagaimana kalau yang melakukan kekerasan adalah perempuan juga? Gitu ya Mbak ya? Jawabannya yaitu ruang lingkup rumah tangga dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT meliputi suami, istri, dan anak. Kemudian orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf A, yaitu suami, istri, dan juga anak itu karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, nah korban pada umumnya sebagian besar dialami oleh perempuan atau istri, dan pelakunya adalah suami. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami dan anak-anak, bahkan pembantu rumah tangga yang bertempat tinggal dalam satu atap. Jadi, orang-orang yang disebut dalam pasal 2 ini dapat saja menjadi korban kekerasan, tetapi yang paling rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan dan juga anak. Begitu Mbak Tasya, atau mungkin ingin menambahi atau mungkin ingin ditanyakan lagi yang kurang jelas? Sudah cukup Mas, terima kasih. Ya, sama-sama. Kemudian saya langsung menjawab pertanyaan yang kedua dari Mas Amin tadi. Pertanyaannya, jika seorang perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, apa saja perlindungan yang dapat diberikan? Dalam pasal 10 UU PKDRT, korban berhak mendapatkan yang pertama yaitu perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah, perlindungan dari pengadilan. Kemudian yang kedua yaitu pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Yang ketiga yaitu penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. Kemudian yang keempat yaitu pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang terakhir yaitu pelayanan bimbingan rohani. Bagaimana ada yang mungkin nggak jelas atau mungkin ingin menambahi? Baik Mas, sudah sekali, terima kasih. Ya, terima kasih. Dan pertanyaan terakhir dari Mbak Eftika tadi, pertanyaannya, apa sikap kami jika di sekitar kami itu tetangga misalnya mengalami kekerasan dalam rumah tangga gitu ya tadi Mbak. Nah jawabannya itu meskipun yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah tetangga kita itu dapat melaporkannya kepada polisi yang terdekat, karena kekerasan dalam rumah tangga adalah delik umum. Jadi siapa saja yang dapat melaporkannya kecuali diatur dalam pasal 44 ayat 4 UU PKDRT, yaitu dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suami istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencariannya atau juga kegiatan sehari-hari. Nah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah. Begitu Mbak. Baik, terima kasih. Sama-sama. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin jika dari teman-teman sudah tidak ada pertanyaan lagi, akan ditutup untuk seminar ini, yaitu seminar terkait dengan KDRT telah selesai. Apabila kami dari Biro Hukum Justice for Life Indonesia memiliki kesalahan, baik disengaja maupun tidak, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.